Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi situasi yang saat ini sedang terjadi, yaitu pandemi corona. Nah, dengan itu sekolah-sekolah diliburkan. Nah, saya mendapat tugas dari guru mata pelajaran SKI untuk membuat konten YouTube. Oh iya, perkenalkan, nama saya Aing Nurmalasari dari 11 Mia 4 Man 2 Tasikmalaya. Saya di sini akan membahas dua ilmuwan dari ilmu pengetahuan umum pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama adalah Al-Farabi atau Abu Nasr Muhammad bin Tarham bin Ujlaqah Al-Farabi. Ia sering dijuluki dengan nama Abu Nasr. Nah, Al-Farabi lahir pada tahun 870 Masehi di desa Wasi, Farab. Nah, oleh karena itu Al-Farabi dijuluki dengan nama Al-Farabi, yaitu tempat dia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Al-Farabi wafat di Aleppo, Suriah pada tahun 950 Masehi. Senang belajar ilmu agama dan bahasa. Bahkan ia mampu menguasai 70 bahasa dan berbagai cabang ilmu. Ia juga mempelajari filsafat, logika, matematika, etika, ilmu politik, dan musik. Hidupnya sering berpindah tempat dari waktu ke waktu. Nah, setelah dewasa, ia tinggal di Baghdad selama 20 tahun. Hasil karya yang terkenal adalah Al-Jami Baina Ra'yi Al-Hakimaini, yang artinya mempertahankan dua pendapat filsuf Plato dan Aristoteles, dan Uyun Al-Masail, yang artinya pokok-pokok persoalan. Di bidang filsafat ketatanegaraan, Al-Farabi membagi negara menjadi 5 bentuk, yaitu negara utama, negara orang-orang bodoh, negara orang-orang fasik, negara yang berubah-ubah, dan negara sesat. Pertama adalah negara utama atau Al-Madinah Al-Fadilah, yang artinya negara yang penduduknya selalu dilingkupi oleh rasa bahagia. Bentuk negara ini dipimpin oleh para nabi dan dilanjutkan oleh para filsuf. Yang kedua adalah negara orang-orang bodoh, Al-Madinah Al-Jahiliyah. Negara orang-orang bodoh artinya negara yang penduduknya tidak pernah merasakan kebahagiaan. Nah, yang ketiga adalah negara orang-orang fasik atau Al-Madinah Al-Fasiqoh, yang artinya negara yang penduduknya merasakan kebahagiaan, tetapi perilaku mereka sama dengan penduduk negara orang-orang bodoh. Yang keempat adalah negara yang berubah-ubah, Al-Madinah Al-Mutabadilah. Negara yang berubah-ubah artinya penduduk negara ini sebelumnya berpikiran dan berpendapat seperti yang dimiliki oleh penduduk negara utama, tetapi mengalami kehancuran. Nah, yang kelima adalah negara sesat atau Al-Madinah adalah. Nah, artinya pemimpinnya menganggap dirinya mendapat wahyu, para penguasanya menipu rakyat dengan ucapan dan tindakan. Yang kedua adalah Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah di kota Ghazalah, Provinsi Khurasan, Persia, dan meninggal pada tahun 1111 Masehi, tepatnya tanggal 14 Jumadil Akhir. Al-Ghazali adalah seorang pemikir teolog, filsuf, dan sufi termasuk sepanjang sejarah Islam. Di dunia barat Islam, ia dikenal dengan nama Al-Ghazali. Al-Ghazali berasal dari keluarga sederhana dan taat beragama. Sejak kecil, dia sudah belajar Al-Quran dari ayahnya. Nah, setelah ayahnya meninggal, ia dititipkan kepada Ahmad bin Muhammad Ar-Rajikani, seorang sufi besar. Nah, kepada Ar-Rajikani, Al-Ghazali belajar ilmu fikih, riwayat hidup, dan kehidupan spiritual para wali. Ia juga berguru kepada Imam Abu Nasr al-Ismaili di Jordan. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan ke Madrasah Nizamiyah di Nisabur.
Pendiri madrasah ini adalah Perdana Menteri dari dinasti Seljuk yang bernama Nizamul Mulk. Di Nisabur, Al-Ghazali memperdalam ilmu usul fikih, ilmu mantik, dan ilmu kalam kepada Imam Haramain Al-Juwaini. Al-Ghazali diangkat sebagai asisten untuk membantu Al-Junaidi mengajar. Nisabur, Al-Ghazali banyak menulis buku. Ia hampir menulis 100 buku tentang teologi fikih, tasawuf, filsafat, akhlak, dan autobiografi dalam bahasa Arab dan Persia. Karya-karya besarnya meliputi Maqasid al-Falasifah, yaitu tujuan para filsuf. Yang kedua, Tahafut al-Falasifah, yaitu kekacauan para filsuf. Yang ketiga adalah Ihya Ulumuddin, yaitu menghidupkan ilmu-ilmu agama. Yang keempat adalah Al-Munqidh min adalah yaitu penyelamat dari kesesatan. Nah, buku-buku tersebut mengupas pemikiran filsuf terdahulu dengan kritik dan komentar yang santun. Kini buku-buku Al-Ghazali sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.